Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Jana Ahmad Koji. Kali ini pada bab kali ini kita akan belajar tentang lab setup ya teman-teman. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar tentang pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, snapshot topologi dan konfigurasi RAM di VM teman-teman. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengenalan topologi. Nah, pada pengenalan topologi itu ada topologi introduksi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita sendiri di sini ada host OS ya teman-teman atau laptop kita ya teman-teman. Host OS ini nantinya akan terhubung ke router Debian ya teman-teman. Nah, dari router Debian ini terhubung ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di router Debian ini nantinya akan terhubung ke internal network ya teman-teman. Nah, di internal network ini nanti ada dua server yang terhubung. Salah satunya ada Debian server dan yang kedua itu Ubuntu server ya teman-teman. Jadi di sini ada tiga kriteria teman-teman. Yang pertama dari router Debian, internal network dan client Ubuntu ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, Teman-teman, selanjutnya selanjutnya kita kita akan akan praktek praktek menginstal menginstal Debian Debian server ya server ya teman-teman. teman-teman. Yang Yang dimana dimana kalau kalau pada pada video video sebelumnya sebelumnya kita kita menginstal menginstal Debian Debian itu itu menggunakan menggunakan tampilan tampilan UI UI atau atau ada ada tampilannya tampilannya teman-teman. teman-teman. Sekarang Sekarang kita kita akan akan menginstal menginstal versi versi yang yang full full CLI CLI ya ya teman-teman. teman-teman. Nah, Nah, untuk untuk namanya namanya kita kita buat buat Debian Debian MPR MPR Debian Debian server. server. Lalu Lalu next. next, Di di sini sini untuk untuk memulainya memulainya kita kita default default aja. aja, Kita kita klik close aja, aja, kita kita next, next, next. next. Untuk Untuk penyimpanan penyimpanan juga juga kita kita default default aja. aja. Nah, di Nah, di sini sini kita kita akan akan atur atur dulu dulu prosesornya ya prosesornya ya teman-teman. teman-teman. Laptop Laptop system system lalu lalu prosesor. kita Kita tambahkan tambahkan dua dua aja ya aja ya teman-teman teman-teman CPU-nya. CPU-nya. Nah, di Nah, di sini sini kita kita start, start, kita kita tunggu tunggu dulu dulu sebentar. sebentar. Nah, di Nah, di sini sini kita kita masukkan masukkan ISO-nya, ISO-nya, kita kita start. start. Nah, di Nah, di sini sini teman-teman teman-teman bisa bisa menggunakan menggunakan row row atas attack atau atau row row bawah bawah teman-teman. teman-teman. Kita Kita yang yang pada pada video video sebelumnya sebelumnya kita kita menggunakan menggunakan misalnya misalnya menggunakan menggunakan grafik grafik visual. visual. Sekarang Sekarang kita kita akan akan menggunakan menggunakan install install saja. saja. Enter. Enter. Nah, di Nah, di sini sini teman-teman teman-teman ini ini untuk untuk bahasanya bahasanya teman-teman teman-teman Inggris Inggris saja. saja, Enter. enter. Nah, Nah, ini ini select select view view lokasi. lokasi. Ini Ini lokasi lokasi teman-teman teman-teman karena di karena di sini sini belum belum ada ada Indonesia. Indonesia. Teman-teman Teman-teman klik klik outer outer aja. aja. Nah, di Nah, di sini sini karena karena Indonesia Indonesia pilih itu Asia, Asia, kita kita pilih pilih Asia. Asia, Enter. enter. Lalu Lalu di di sini sini ada ada Indonesia Indonesia teman-teman. teman-teman. Untuk Untuk memilihnya memilihnya kita kita enter enter aja. aja. Di Di sini sini untuk untuk aplikasi aplikasi settingnya settingnya kita kita miliki military series series saja. saja, Enter. enter. Untuk Untuk keyboardnya keyboardnya American American English English ya ya teman-teman. teman-teman. Nah, Nah, enter. enter. Kita Kita tunggu tunggu dulu. dulu. Nah, di sini sudah. Nah, Ini ini untuk untuk pastinya pastinya saya saya LTR LTR Debian Debian saja saja teman-teman. teman-teman. Debian. Lalu Lalu continue. continue Untuk domain namanya domainnya router debian.com debian.com ya teman-teman. lalu Enter. enter. Continue. Continue. Di sini Ini untuk untuk root root passwordnya, passwordnya. di sini Ini teman-teman teman-teman untuk root untuk root passwordnya itu passwordnya itu teman-teman harus buat buat serumit serumit mungkin ya mungkin ya teman-teman, teman-teman. agar Agar misalkan misalkan kalian kalian ingin ingin masuk ke masuk modul ke dan dan menggunakan menggunakan password password kalian kalian itu, itu, nanti nanti teman teman kalian itu kalian itu bisa bisa masuk masuk ke ke server server kalian kalian ya ya teman-teman teman-teman menggunakan menggunakan password. password. Jadi Jadi misalkan root root passwordnya password itu itu dibuat buat serumit serumit mungkin ya mungkin. teman-teman. Karena Karena saya saya ini ingin buatnya buatnya untuk untuk tutorial tutorial saja, saja, saya saya untuk untuk root root passwordnya itu passwordnya itu satu satu aja aja teman-teman teman-teman karena itu karena itu tutorial. tutorial. Kita Nah, enter enter continue. continue. Masukkan passwordnya sama Sama seperti yang seperti yang tadi tadi kita kita continue. continue. Untuk Untuk nama usernya saya Debian Debian server. server. Lalu Lalu continue. continue.
lalu sama continue. Nah ini Ini untuk untuk masuk ke usernya saya samain aja sama password yaitu 1. Kita continue, ini masukkan lagi password yang tadinya yang masuk ke user, kita continue. Di sini karena saya bisa dari bawah jadi kita custom aja, kita enter. Nah di sini proses install kita dulu. Nah di sini kita pilih yang English, enter. Nah untuk ininya kita pilih yang device info atau komen user enter. Nah di sini kita pilih saja yes. Nah pada proses ini lumayan lama. Sesudah kita menginstal DB server, nantinya kita akan menginstal desktop ya teman-teman. Untuk Ubuntu desktopnya itu seperti biasa teman-teman yang tidak menggunakan tampilan GUI ya teman-teman, yang sama seperti Debian server yang tidak menggunakan GUI. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah selanjutnya ini sudah selesai untuk misalnya, karena di sini ada kita disuruh download, kita no aja teman-teman, kita enter. Nah, di sini ada network mirror super media, kita no aja teman-teman. Nah, di sini overlay kontes ya teman-teman. Nah di sini kita no aja teman-teman. Jadi ini teh survei ya teman-teman. Misalkan di software Debian ini kita menemukan bug atau kesalahan teman-teman, nanti ini tuh dikirim teman-teman. Kalau kita membuktikan kalau ada kesalahan di software Debian, nanti pihak Debian akan merundingkan kesalahan ini ya teman-teman. Ibaratnya kita membantu Debian menemukan bug atau kesalahan di server mereka teman-teman. Aja. Nah di sini kita teman-teman bisa menginstal bebas ya teman-teman, menginstal apa saja, karena di sini saya hanya ingin menginstal SSH sama diamnya Debian dan standar sistem bisnis. Dan itu aja teman-teman. Sudah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk menginstalnya sudah. Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal grup PC ya teman-teman. Nah, kita harus menginstal grup PC ini ya teman-teman, karena kalau kita tidak misalnya itu nanti kita tidak akan bisa booting ya teman-teman. Kita yes. Nah, di sini kita yang bawah ya teman-teman, enter. Kita tunggu sebentar. Untuk installnya lumayan cepat ya teman-teman, tidak lama. Kita ini ada yang musik deh ini. Belum mau tik dong. Iya ya. Kalau nggak dipakai, maaf ya.
Hadir. Ini yang seperti saya katakan di awal, kita ini tidak akan menginstal GUI-nya teman-teman, tapi di sini kita ada GUI-nya teman-teman, GUI-nya. Nah, di sini teman-teman santai dulu aja, kita login lagi. Nah, kenapa kita bisa UI-nya belum bisa? Karena tadi ya teman-teman, itu kita mau menceklis in Kenapa nggak ada tanda dia ya? karena kita pasti bisa Kita itu checklist kemudian teman-teman kalau kita bisa mengganti dari UI ini ke mode full CLI. Caranya kan teman-teman sebutkan dulu. Di sini teman-teman tinggal masukkan komen kata teman. Ini username kan saya pakai apa bisa kita coba buka penting lagi. Nah, untuk masuk ke mode UI, mode full CLI, teman-teman tinggal gunakan sistem CTL, isolate, multi user.target teman-teman. Nah, untuk mengganti ke CTL-nya teman-teman yang klik aja sistem CTL isolate multi user target teman-teman. Kita kita ganti ke CLI center. Nah, kira di sini disuruh masukkan password. Nah, dan di sini kita sudah masuk ke CLI-nya. Di sini tidak ada tampilan GUI. Nah, di sini kita masukkan username dulu. Username itu router masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke CLI router Debian server teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk menginstal Debian server teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar menginstal Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, untuk install Ubuntu-nya teman-teman bisa download aja di Chrome lalu cari Ubuntu desktop teman-teman. Nanti akan muncul websitenya teman-teman. Lalu kan tinggal cek download saja. Nah, ini contoh install Ubuntu desktop yang saya gunakan ya teman-teman. Nah, Ubuntu 22.04.3 desktop MD04 teman-teman. Kita close, lalu di sini buka VirtualBox-nya. Karena ini bekas percobaan saya, jadi kita remove aja teman-teman. Delete file, kita klik new, lalu di sini claim Ubuntu ya teman-teman. Dan Ubuntu atau kita next. Untuk RAM-nya kita gunakan berbeda saja. Kita create. Maaf teman, kita coba lagi. Nah, di sini untuk penyimpanannya karena Ubuntu desktop ini lumayan besar ya teman-teman, kita tambahkan
penyimpanannya kita ganti jadi 20 GB teman-teman. 20 ininya kita jadi 0 lagi 20 GB create. Sudah di create teman-teman, lalu kita tinggal setting dulu prosesornya teman-teman supaya tidak lama, jadi 3 CPU teman-teman. Kita start. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita sudah memasukkan ISO-nya ya teman-teman untuk 22.04.3 desktop. Start. Kita tunggu dulu. Di sini kita pilih yang try or install Ubuntu teman-teman. Start. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Di sini sudah bisa teman-teman sendiri tampilan laptopnya tentunya teman-teman atau desktopnya. Kita tunggu dulu sebentar, ini masih loading. Tunggu dulu. Di sini ada dua pilihan ya teman-teman, ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Kita akan memilih install Ubuntu ya teman-teman. Kita klik. Sini karena keyboard itu Inggris, ini kan sudah Inggris. Kita pilih Inggris saja teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, ada normal version dan manual version teman-teman. Kalau normal version itu nantinya kita akan ke web browser, gratis, Office, software, game, dan media teman-teman. Tapi kalau manual version itu cuma ada web browser dan basic notice. Di sini kita coba normal version, untuk linknya download update aja. Kita tunggu dulu. Sebentar. Nah, di sini ada RSDIS and install Ubuntu dan something else ya teman-teman. Artinya ini tuh nantinya akan menghapus dulu disk atau file-file kalian tuh seperti program, dokumen, foto dan menggantinya ke terbaru ya teman-teman. Tapi kalau something itu tidak, karena di Ubuntu ini tidak ada apa-apa, jadi saya akan coba RSDIS and install Ubuntu. Nah, di sini tinggal continue aja. Ya, tunggu dulu. Nah, karena saya berada di Jakarta, jadi saya berada di Jawa, saya coba lagi Jawa dan coba aja. Baik. Nah, di sini ini masukkan name
Nama saya ini, halonya dan ini username-nya, ini passwordnya teman-teman, kita sambung aja passwordnya 1 dan ininya continue teman-teman. Nah di sini juga ada pilihan login out kembali dan kalau login out kembali itu jadi pas kita masuk ke Ubuntu kita akan dimintai memasukkan password, tapi kalau yang kedua itu bakal langsung teman-teman tidak memasukkan password. Nah jadi segitu saja untuk cara menginstal Ubuntu desktop. Ini sedang menginstal software terbarunya teman-teman. Sampai selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu server teman-teman. Nah yang pertama kita buka dulu virtualbox-nya, lalu klik new, lalu kita di sini namanya kita akan melengkapi topologi ini ya teman-teman. Sekarang kita akan buat Ubuntu server dan yang kedua itu Debian server. Untuk Debian server kita tidak perlu menginstal ulang, kita hanya akan melakukan clone dari Debian ini ya teman-teman. Lanjut aja kita akan menginstal Ubuntu server. Namanya server aja. Server interface-nya 24 byte, memorinya 3 aja, penyimpanannya default aja. Next. Kita start. Maaf ya teman-teman, kita belum prosesnya kita belum menambahkan ya teman-teman. Jadi ini cuma satu. Start aja teman-teman. Kita cobain aja teman-teman biar nantinya tidak susah. Nah untuk ininya ISO-nya teman-teman download aja di Chrome. ISO-nya ini teman-teman Ubuntu 20.04.2 lib server teman-teman. Kita ini for dulu ya teman-teman, karena kita belum menambahkan prosesornya ya teman-teman, atau prosesornya itu masih default atau 1 teman-teman, biar kita lumayan cepat misalnya kita ketigain aja teman-teman. Kita coba start. Karena pas proses penginstalan Ubuntu server itu lumayan lama ya teman-teman. Nah sudah, kita tunggu dulu. Tulisannya tunggu ya teman-teman. Ini sudah masuk. Nah, di sini kita pakai aja fullnya teman-teman, full screen. Nah, di sini teman-teman itu untuk memilih atau mengarahkan teman-teman itu menggunakan row atas dan row bawah lalu enter. Nah, di sini untuk bahasa kita Inggris kita enter aja. Di sini kontennya without updating, down. Ini untuk penginstalannya sama seperti menginstal Ubuntu pada video saya sebelumnya teman-teman. Down. Ininya langsung down aja. Ininya down, lalu continue. Nah di sini username, misalkan di sini namanya Juanda aja, servernya Juanda.com. Juanda aja teman-teman. Username-nya Juanda, itu passwordnya. Sekarang kita kasih passwordnya sudah down. Ininya install SSH, langsung download ya teman-teman. Nah di sini kita langsung download aja teman-teman. Nah di sini kita tunggu ya teman-teman. Ini lagi proses menginstal ya teman-teman. Di sini memakan waktu lumayan lama ya teman-teman. Jadi saya akan pause aja ya. Karena proses instalasinya lumayan lama ya teman-teman, jadi teman-teman juga tahu pas di video saya sebelumnya untuk menginstal Ubuntu itu gitu ya teman-teman. Setelah ini itu ada reboot now dan kita sudah selesai. Karena ini lumayan lama, jadi saya skip aja ya teman-teman. Kita akan
lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengcloning Debian ya teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah membuat router Debian ya teman-teman. Karena di sini pas internal networknya kita membutuhkan Debian server, kita akan mengcloning router Debian ini ya teman-teman. Yang pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Di sini teman-teman tinggal klik kanan, lalu clone, lalu misalkan di sini kita ganti jadi namanya jadi Debian server doang teman-teman. Ini kita kasih spasi, kita next, lalu full clone ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar proses clone-nya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman clone dari router Debian server ya teman-teman. Jadi itu cara cloning Debiannya teman-teman. Selanjutnya kita akan snapshot virtual mesinnya teman-teman. Jadi agar si virtual mesin ini misalkan di sini kita itu sudah pada video awal kita juga sudah membahas apa itu snapshot teman-teman. Misalkan snapshot itu ibaratnya teman itu cek checkpoint di game ya teman-teman. Nah, sudah di checkpoint sana teman-teman itu mati ya teman-teman. Nah, teman-teman itu akan kembali ke checkpointnya teman-teman. Jadi kalau di virtual machine misalkan kita itu sudah checkpoint sebelum belum konfigurasi apa-apa dan teman-teman melakukan konfigurasi error, teman-teman bisa kembali ke checkpoint ya teman-teman sebelum tidak ada komen error ya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal klik kanan. Maaf, kita klik kanan. Maaf, kita coba misalnya sini klik kanan. Oh, bisa di titik 3 ini ada snapshot ya teman-teman. Nah, di sini tinggal tambahkan tag ya teman-teman. Misalkan di sini namanya default ya teman-teman. Default setting teman-teman. Kita copy aja teman-teman. Ctrl C. Kalau oke. Nah, nanti ini ada default setting ya teman-teman. Yang ini juga kita tambahkan snapshot. Hapus nanti jadi default setting atau settingan awal. Yang ini juga kita tag. Kita copy, enter. Nah, karena ini Ubuntu server yang kita install masih belum, jadi nanti aja teman-teman untuk snapshotnya. Oke, jadi itu pembahasan cloning Debian dan snapshot virtual machine teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar setup topologi ya teman-teman. Dimana pada di sini kita akan menambahkan misalkan di sini Debian server ini akan terhubung ke adapter 2. Kalau Debian server ke host OS kita akan menyambungkannya ke adapter 1 dan Debian server ke internet network itu ke adapter 3 teman-teman. Nah, jadi apa itu adapter? Adapter adalah interface yang disediakan oleh VirtualBox ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke VirtualBox-nya, kita buka. Nah, di sini teman-teman dari Debian server, lalu ke setting, lalu ke network. Nah, ininya kita tutup saja. Nah, kita akan untuk adapter 2 kita akan menyambungkannya ke ini ya teman-teman, buat internal network ya teman-teman. Nah, ininya internal network. Untuk namanya kita misalkan maaf ya teman-teman. Kita lihat dulu server ya teman-teman. Untuk namanya kita server host saja ya teman-teman. Server host ya teman-teman. Kalau oke, kalau kita coba tambahkan yang ketiga, network, nah adapter 3 di sini checklist. Di sini untuk terhubung ke file Ubuntu kita juga menggunakan ini ya teman-teman, internal network. Oke aja untuk namanya. Jadi teman-teman aja ke file host ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah
membuat ini ya teman-teman, adapter-adapternya. Jadi kita tinggal masukin ya teman-teman. Misalkan di sini itu ada client Ubuntu, jadi kita itu adapter yang untuk client kita masukkan ke Ubuntu ya teman-teman. Caranya seperti ini. Menyiapkan Ubuntu, kita setting, kita ke network, lalu kita ke adapter 1, lalu ganti ke internal network, lalu client host ya teman-teman. Client host ini untuk nyambungin ke Ubuntu client teman-teman. Nah untuk ini, oh maaf ya teman-teman, karena saya salah mengkonfigurasinya, harusnya saya mengkonfigurasinya di router Debian server ya teman-teman. Nah coba nyalain aja ya ininya, nyalain ininya ke internal network, ininya client host, oke, tambahin lagi, maaf ya teman-teman, ke network, adapter 2 sudah, nah adapter 3 teman-teman, yaitu untuk server ya teman-teman, contohnya network, kita lihat server host ya teman-teman. Nah jadi ini sudah dimasukin, ini teh kalau nggak salah untuk client ya teman-teman. Apakah sudah client? Kita lihat adapternya client, oke. Di sini juga di bagian servernya kita ganti ya teman-teman ke server ya teman-teman untuk adapter ini ya, kita matiin aja, hanya ke internal network, lalu ini ya ganti ke server host ya teman-teman. Nah, yang ini juga ganti ke server host ya teman-teman. Karena saya penginstalan Ubuntu-nya belum juga kelar ya teman-teman, jadi kita akan skip aja ya teman-teman yang ini. Nanti saya akan setting sendiri saja ya teman-teman, tidak di record. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengkonfigurasi RAM di virtual mesinnya ya teman-teman. Nah, nanti ya teman-teman, karena si keempat virtual mesin ini akan di-run secara bersamaan, jadi laptop kita atau ketika laptop kita ingin running ini secara bersamaan, tapi laptop kita ada yang nggak kuat karena menggunakan misalkan RAM-nya 1 GB dan prosesornya 3 teman-teman, itu nantinya kalau laptopnya nggak kuat itu akan jadi blue screen ya teman-teman, atau nge-hang. Caranya untuk menghadapi untuk tidak nge-hang, teman-teman tinggal klik ke setting, lalu sistem, prosesornya jadi 1 ya teman-teman, dan CPU-nya dan RAM-nya itu ganti ke 512 ya teman-teman, ganti ke 5 maaf 512 MB ya teman-teman. Oke. Nah yang ini juga sama, setting ini agar laptop kita ini saat menjalankan virtual mesinnya itu gak terlalu berat ya teman-teman. 512, prosesornya 1 ya teman-teman, CPU-nya oke, ini juga sama. Yang ke sistem, ininya 512, 512, lalu prosesornya 1. Oke, karena yang Ubuntu server juga masih menginstal, nanti saya akan konfigurasinya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan pada bab lab setup ya teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.